Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita melanjutkan mengolah pisang yang sudah kita sisir sebelumnya ya teman-teman. Supaya hasilnya mantap. Nah, dan ini ya teman-teman ya, kira-kira hasilnya nanti sangat menggugah selera kan teman-teman. Ya, caranya sangat sederhana aja teman-teman. Yuk nyimak ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Selamat menyimak ya teman-teman. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Untuk mengolah pisang yang disisir ini, kita akan masukkan ke dalam karungnya teman-teman dengan bantuan salah satu bahan aktif untuk mempercepat matangnya pisang tadi, yaitu kita menggunakan, kalau di daerah saya disebutnya karbit ya teman-teman. Nah, ini karbit ya, kebetulan mereknya MDQ. Ini karbit itu macam-macam ya teman-teman ya, ada yang bentuknya keras seperti batu, ada yang juga dia berbentuk serbuk, ada juga dia yang berbentuk ke cairan, bisa disemprotkan. Tapi pada umumnya di tempat saya menggunakan karbit seperti ini, karbit MDQ ya. Nah, ini karbit ini ukurannya, kalau kita beli ini dalam ukuran 1 kilo ya teman-teman. Tapi kalau untuk 1 tandan pisang kita tidak 1 kilo ya menggunakannya, karena itu terlalu kebanyakan. Kita cukup menggunakannya setengah oz saja, setengah oz. Jadi kita bisa beli di toko-toko yang menjual karbit untuk pematangan pisang yang sudah disisir dari tandanya ya teman-teman. Ya, kebetulan di kios saya juga menjual karbit seperti ini. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pisang yang tempo hari saya udah pisahkan dari tangkainya ya, seperti ini. Lumayan cukup banyak ya teman-teman ini pisangnya. Nah, selanjutnya kita masukkan pisang-pisang ini ke dalam karung ya teman-teman. Nah, ini kita pisahkan dulu ya pisangnya. Nah, ini karung alas pisangnya kita pakai aja ya teman-teman, tidak usah karung yang baru, karung yang ada aja, yang ada di rumah aja, karung apapun boleh, yang penting dia tidak bolong ya karungnya. Ini karungnya tidak boleh bolong teman-teman ya, dikhawatirkan nanti pada saat proses pematangan mengurangi kerataan pematangan. Oke, yang pertama kita persiapkan karungnya dulu ya teman-teman. Kita siapkan kira-kira seperti ini. Ini karungnya saya balikan ya, karena tadi bagian luarnya itu sudah ada getah pisang. Saya masukin aja teman-teman ke bagian dalam biar getah pisangnya tidak nempel kemana-mana ya. Selanjutnya kita ambil karbit ya, karbit yang tadi udah saya tunjukkan sebelumnya. Karbitnya ini biasanya setengah oz cukup untuk 1 tandan pisang. Itu tergantung dari kondisi kematangan pisang atau tuanya pisang dari pohonnya teman-temannya. Ini kebetulan saya lihat pisangnya masih agak muda, tapi nggak apa-apa, saya coba aja ya teman-teman. Kita menggunakan setengah oz karbit dan kita tutup ya, kita masukkan ke dalam selembar kain. Tujuannya biar ketika dia hancur tidak menyebar kemana-mana, karena karbit ini sifatnya ketika sudah kena angin ya, dia akan hancur. Kita masukkannya teman-teman, kita atur rata pisangnya seperti ini kira-kira, tuh kan menarik ya teman-teman. Kita masukkan pisang dari kebun sendiri ini, alhamdulillah teman-teman ya, lumayan lah ini. Saya sambil belajar juga ini, belajar berkebun, terus bisa panen dari kebun sendiri, dan hasilnya bisa dinikmati sendiri, bahkan bisa dibagikan ke saudara ataupun tetangga. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah,
kita masukkan semua ya teman-teman sampai rapi. Tadi karbitnya udah disimpan, diletakkan di bagian bawah, dan setelah rapi seperti ini kita tutup. Jangan sampai ada lubang atau celah angin ya teman-teman, ditutup merata. Kalau perlu kita ikat, kita tali. Misalnya kita ada tali rapia sedikit aja ya teman-teman, kita rapihkan, ratakan, dan kita ikat. Nah, seperti ini dengan tali rapia. Setelah diikat, kita letakkan di tempat yang aman dan tidak terganggu dengan kondisi apapun ya teman-teman. Nah, inilah. Nah, ini kurang lebih 3 hari ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Tuh, udah ada yang kuning ya teman-teman. Tuh, alhamdulillah ada yang kuning ya. Nah, tuh udah ada yang kuning. Kebetulan itu sudah saya ambil sebelumnya. Sudah ada yang kuning ya teman-teman. Dan emang ada sebagian yang masih hijau bagian pinggirnya ya. Kadang-kadang ini kondisi ada yang hijau seperti ini tergantung dari kondisi kematangan pisang ya. Kalau pisang di pohonnya sudah lebih matang, biasanya dengan menggunakan karbit ini dalam jangka waktu 3 hari saja itu sudah bisa matang semuanya. Tadi saya udah bilang bahwa ada sebagian pisang yang masih muda ya, sehingga ketika dia dikasih karbit seperti ini masih ada yang hijau. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini sebagian besar sekitar 70%-nya sudah masak. Nah, 70% sudah masak, dan bagi yang hijau tadi nanti kita bisa dikarbitkan lagi dan kita tambahkan sekitar 3 hari. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman tuh hasilnya tuh. Kuningnya udah banyak ya, beberapa tandan kuning rata dan sudah matang. Alhamdulillah. Senang teman-teman rasanya bisa mendapatkan hasil dari kebun sendiri, dan buahnya juga alhamdulillah matang dan bisa dikonsumsi oleh keluarga ya. Nah, seperti ini. Gimana teman-teman? Mantap bukan ya? Nah, ini mantap banget ya teman-teman. Mantap dan sangat siap dikonsumsi. Caranya sangat mudah. Saya ngajak teman-teman, marilah kita berkebun teman-teman ya. Di halaman rumah sekecil apapun kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih teman-temannya sudah menyimak untuk konten kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Dan wassalamualaikum.